Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Asok Profesor Dr. Haji Muhammad Yahya SHMP SHMH yang telah berkenan. Mudah-mudahan Bapak sehat terus. Amin, amin. Sama-sama Pak Raja ya. Pak Dokter Raja juga, hendaknya juga sehat. Ya, kita melanjutkan tentang kajian dan analisa kita, yaitu masuk ke episode ke-8 sekarang malam hari ini. Insyaallah. Ya, Insyaallah ada hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin, amin, amin. Kira-kira topik apa yang kita bahas pada malam hari ini, Pak? Kita ingin membahas bagaimana sebetulnya hal-hal krusial yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan pemberlakuan KUHP dan KUHP baru tahun 2026 yang sudah diambang pintu, Pak Raja. Oh ya, artinya tinggal selangkah lagi kita akan melaksanakan masuk kepada implementasi yang baru. Hal-hal apa, poin-poin apa yang paling urgen dan paling penting yang menurut pandangan Bapak Asok Profesor Haji Muhammad Yahya SHMH? Hai Pak Dr. Raja, ada 10 hal. Ada 10 hal yang perlu diantisipasi sebagai suatu kesiapan ya. Apa bisa saya langsung ungkapkan 10 hal itu? Ya, dari 10 hal itu silakan Pak secara runut mungkin ya. Ya, yang pertama kesiapan aparat penegak hukum, Pak Raja. Ya. Siapa dia? Ya, bisa saja dari yang Polri, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Ini harus betul-betul disiapkan ini aparatnya. Misalnya dengan melakukan pelatihan nasional dan berjenjang, dengan membahas tentang hal-hal yang substantif dan teknis. Kemudian pedoman teknis terpadu. Selama ini kan selain undang-undang kan ada hal-hal yang diatur. Misalnya di kepolisian ada Perpol atau keputusan Kapolri, di Kejaksaan ada peraturan Jaksa Agung, Perja, kemudian di Mahkamah Agung ada Perma. Nah sekarang aja sebetulnya ada persoalan Pak tentang Perpol nomor 10 tahun 2025 yang dianggap itu apa namanya bertentangan dengan keputusan MK. Itu juga salah satu bukti. Karena gini, Perpol itu berlaku internal tapi mempengaruhi karena dia ada kaitannya dengan kerja di lembaga lainnya dalam penegakan hukum, gitu ya. Kemudian sinkronisasi tafsir agar tidak terjadi disparitas dalam penerapan. Ya. Karena risikonya Pak bisa terjadi salah prosedur. Korbannya nanti kembali lagi mencari keadilan. Bisa terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian pelaksanaan putusan-putusan yang putusannya sendiri kadang-kadang inkonsisten, tidak mencerminkan keadilan gitu. Nah, itu Pak yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing instansi. Kemudian yang kedua Pak, sinkronisasi KUHP dan KUHP baru. Jadi harus benar-benar diperhatikan bagaimana KUHP itu sebagai hukum material itu nanti dalam penerapannya dipertahankan oleh KUHP sebagai hukum formal, hukum formil. Keduanya seharusnya berjalan seiring. Jangan ada tadi disparitas yang bisa membedakan. Padahal antara hukum material dan hukum formil itu harusnya sejalan, gitu ya. Misalnya kita harus mengantisipasi konsep baru tentang pidana alternatif yang sekarang dikenal dalam KUHP baru dan KUHP baru. Dalam KUHP baru. Nah, kemudian keadilan restoratif yang sedang dikemukakan untuk diperjuangkan. Lantas sekarang mulai diterapkan pertanggungjawaban korporasi itu secara nyata Pak. Ini sudah mulai nih. Ada beberapa korporasi termasuk pembalakan liar yang menyebabkan banjir. Itu sekarang sudah ada satu perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, nanti tentu yang akan bertanggung jawab adalah pengurusnya. Pengurusnya itu kan direksi, komisaris, gitu Pak ya. Kemudian celah norma yang tidak diatur dalam KUHP secara teknis. Nah, ini jangan sampai nanti muncul
celah-celah baru yang apa ya, yang diatur sesuai maunya para aparat. Nah ini ya, ini juga harus diantisipasi dengan baik. Kalau tidak nanti berulang lagi. Bahkan Pak Raja, apa yang pernah saya katakan kepada Pak Raja, transparansi Pak harus dijaga supaya celah-celah untuk menyelewengkan kewenangan itu bisa dijaga. Ayolah libatkanlah perguruan tinggi secara efektif. Kemudian ya kalau berita acara pemeriksaan baik mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai gitu ya di pengadilan, hendaknya bolehlah diberikan salinannya kepada orang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana. Tentu saja melalui apakah dia penasihat hukumnya atau orang-orang yang memang mendampinginya, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan gitu ya. Karena selama ini seringkali didapati ya acara-acara yang berkembang di pengadilan itu tidak semuanya terserap oleh catatan-catatan panitera yang justru itu menjadi bahan untuk pengambilan keputusan dari hakim Pak Raja. Nah, itu yang saya pikir perlu betul-betul lah dijalankan gitu ya. Oke, kemudian ada lagi Pak, ya, bagaimana sebetulnya hak tersangka, hak terdakwa, kemudian upaya paksa, ya upaya paksa itu betul-betul ya jangan seenaknya lah gitu ya. Nah, ya jadi memang bagi yang punya kewenangan memaksa enak sih, tapi bagi yang dipaksa bagaimana? Gitu ya. Nah, kemudian juga peran penasihat hukum harusnya betul-betul lah memang diperjelas dengan baik, dan penasihat hukumnya sendiri harus berbenah gitu ya. Iya. Sehingga betul-betul dia memang sebagai bagian daripada aparat penegak hukum yang justru diharapkan menyumbang bagi tegaknya keadilan dan kebenaran gitu. Apa antisipasinya Pak? Antisipasinya haruslah dilihat bagaimana pengawasan harus dilakukan yang cukup ketat terhadap tindakan penangkapan dan nanti bisa dilanjutkan apa tidak terhadap yang bersangkutan untuk ditahan atau tidak gitu ya. Alasan-alasan yang seringkali terlalu subjektif itu hendaknya dihindarkan. Kemudian penyadapan dan penggeledahan, ini juga ya kecuali memang hal-hal yang khusus lah, seperti yang kita bicarakan kemarin kalau di bidang korupsi, itu karena dia bersifat sangat khusus, extraordinary crime, mungkin bisa dibuat pengecualian, tapi harus jelas. Jangan juga nanti membuat seseorang menjadi dikriminalisasi dan sebagainya. Kemudian juga penggeledahan Pak, penggeledahan ini juga ya sebaiknya tambahlah profesionalitas petugas, sehingga belum apa-apa orang sudah dibuat malu dengan penggeledahan yang kadang-kadang terlalu terbuka gitu ya. Kemudian penguatan lembaga peradilan. Nah, jangan sampai selama ini kan kita sangat langka mendengar bahwasanya peradilan itu menghasilkan putusan yang bisa mengoreksi tindakan aparat baik penyelidik maupun penyidik ataupun penuntut umum gitu ya. Langka sekali yang pernah dimenangkan gitu. Kita bukan menginginkan kalah menang di sini, tapi ya tegaknya keadilan. Nah, kemudian hakim pemeriksa pendahuluan, seandainya nanti betul-betul diadopsi, ya gitu ya. Ini betul-betul juga harusnya juga dipersiapkan hakimnya yang betul-betul punya kapasitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada istilah itu Pak, namanya dismissal proses gitu Pak ya. Nah, ini juga harusnya ada persiapan yang cukup baik gitu ya. Ada hal lagi Pak, yang keempat, budaya hukum yang kita kemarin sudah
sudah bicarakan bagaimana prosedur sudah dibuat, struktur sudah dibuat. Nah, sekarang culture, legal culture-nya, gitu ya. Tidak hanya soal teks, tapi bagaimana cara berpikir aparat. Itu betul-betul memang namanya aparat itu harus hebat lah. Hebat dalam pengetahuan, baik teknis tadi maupun substantif, maupun juga dari moral, Pak, moral dan karakter. Begitu juga masyarakat kita harus dicerdaskan dan harus dijadikan juga bagian daripada upaya tegaknya hukum yang betul-betul bisa menjamin kebenaran dan keadilan. Antisipasinya seperti yang sering juga sudah kita bahas, Pak. Edukasi publik secara masif. Ya, gunakanlah kampus harus perguruan tinggi. Nah, seperti Sabili ini nanti harusnya dilibatkan gitu. Kemudian media cetak, elektronik, media keagamaan gitu. Kemudian juga ajalah tokoh masyarakat gitu, untuk memberikan edukasi. Jadi ubahlah pendekatan dari menghukum kepada memulihkan. Gitu ya. Jadi orang itu bermasalah dengan hukum, jangan betul-betul dia harus dihukum, tapi bagaimana dipulihkan kondisi yang tidak normal ini menjadi normal. Nah, kemudian bagaimana caranya dari represif itu betul-betul menjadi proporsional dan humanis. Nah, itu tidak hanya hiasan bibir, gitu ya, Pak ya. Yang kelima, Pak, kesiapan infrastruktur dan anggarannya. Nah, ini juga harus transparan. Jangan sampai anggaran juga tidak dipakai secara maksimal. Jangan ada penggelapan dan sebagainya, gitu ya. Karena kita Undang-Undang Hukum Pidana baru itu memperkenalkan adanya pidana pengawasan. Nah, kemudian juga ada yang dilembagakan. Mungkin selama ini sudah pernah dilaksanakan kerja sosial, Pak. Karena ada ya, misalnya kita lihat bagaimana baru diterapkan ini kepada para orang-orang yang dihukum karena korupsi. Itu ada namanya kerja sosial. Nah, ini betul-betul memang dilembagakan dan kalau bisa betul-betul memang ada strukturnya yang jelas, berkelanjutan, sehingga betul-betul ada manfaatnya, bukan hanya karena formalitas untuk alasan misalnya memberikan remisi lah, pengurangan hukuman lah, atau dengan istilah bebas bersyarat gitu. Nah, selain itu juga, Pak, KUHP yang baru ini juga memperkenalkan adanya pidana alternatif selain pengurungan di penjara gitu. Apa kira-kira misalnya sanksi sosial. Atau kewajiban mendharma baktikan keilmuannya gitu ya kepada masyarakat, supaya ini ada tadi upaya memulihkan itu betul-betul memang bisa terbukti ya, terrealisir dan terwujud dengan betul-betul nyata. Nah, untuk ini perlu antisipasi juga, Pak. Sistem pengawasan non penjaranya jangan sampai digunakan juga untuk melarikan diri oleh orang-orang yang dibina. Ya, maklum lah, Pak. Gitu ya. Kadang-kadang juga terlalu humanis juga punya resiko, di mana orang-orang yang harusnya masih menjalani hukuman bisa melarikan diri. Gitu. Baik memang karena usahanya sendiri maupun bekerja sama dengan petugas yang mengawasi. Gitu ya. Kemudian sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan harus dicari dan disediakan yang memadai. Ini juga jadi tantangan, Pak. Kalau di kota-kota besar mungkin persoalan ini tidak sepelik. Nah, misalnya di daerah-daerah, ya Pak ya, daerah yang kita lihat memang masih sangat memprihatinkan, gitu ya. Baik dari keilmuannya maupun jumlah orangnya. Kemudian anggaran operasionalnya betul-betul memang sesuatu yang bisa mendukung terjadinya perubahan itu, gitu ya. Ini yang memang mau tidak mau harus betul-betul menjadi perhatian daripada pemerintah dan masyarakat harus mendukungnya. Gitu. Dan semua aparat penegak hukum tadi,
dari mulai polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, advokat, masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, gitu ya. Yang keenam, Pak, risiko kriminalisasi dan pasal-pasal multitafsir ini yang terlalu luas, Pak, gitu ya. Beberapa delik baru ya, punya potensi untuk menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan. Kemudian ya menimbulkan ketakutan masyarakat, Pak. Nah, kalau sudah begini ya apa gunanya direvisi undang-undangnya. Nah, ya. Jadi tadi betul-betul dari menghukum kepada memulihkan itu tantangan yang memang sangat krusial untuk diwujudkan. Jadi harus dibuatlah ya mengantisipasi ini, harus dibuatlah pedoman penafsiran yang secara resmi dari undang-undang itu. Ya. Penafsirannya. Jadi jangan, walaupun memang hakim itu berwenang menafsirkan hukum, tapi harusnya adalah kisi-kisi bimbingannya, gitu ya. Sehingga dia seperti pohon bisa terstruktur, yang mana akar, yang mana batang, yang mana cabang, yang mana ranting, yang mana daun, yang mana buah, itu harusnya dibuatlah yang jelas itu. Kemudian ada hal lain yang juga perlu di sini adalah penerapan prinsip-prinsip yang namanya ultimum remedium, azas. Itu juga ini nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KUHP baru ya, dimana kalau disebut dengan ultimum remedium itu bahwasanya hukum pidana itu sebetulnya adalah upaya terakhir untuk menegakkan ketertiban. Jadi orang jangan hanya karena dihukum baru tertib. Jadi dibina dia bisa menjadi bagian daripada ketertiban. Kemudian azas lex serta namanya, Pak. Tulisannya lex certa. Itu azas kepastian rumusan pidana yang kita singgung tadi, supaya hendaknya ada penafsiran yang resmi. Kemudian keadilan substantif. Ya, keadilan substantif ini bukan hanya karena sesuai aturan, tapi adil secara sungguh-sungguh. Artinya apa? Perasaan hukum masyarakat itu betul-betul memang menjadi bagian yang sangat diperhatikan, sehingga apa yang dilakukan oleh tim percepatan reformasi Polri yang sekarang ini sedang bekerja keliling beberapa tempat, itu memang satu hal yang baik menurut saya, Pak ya, menurut saya, dan harusnya diperhatikan sungguh-sungguh nanti oleh pemerintah, dan ini diwujudkan. Itu yang 6, Pak. Yang ke-7, transisi perkara lama ke rezim hukum baru. Jadi nanti kan pasti ada kan, macam ini sekarang perkaranya Roy Suryo ya, soal ijazahnya Pak Jokowi segala macam, ini kan ada transisi nanti ya. Sekarang masih mulai penyidikan. Nanti proses penuntutannya bagaimana, apakah memang tidak lebih baik di SP3 kan? Artinya gini, Pak, ada pidana alternatifnya lah gitu yang mulai diterapkan sebagai contoh gitu, Pak ya. Kemudian yang sudah diputus juga, jadi yang masih berjalan, yang sudah diputus, kemudian yang sedang diselidiki, kan ya. Sistem penyidikannya seperti apa, sesuaikan mulai dengan KUHP baru gitu ya. Perlu nih antisipasinya, pedoman tegas atas Lex Meteor namanya, Pak. Lex Meteor itu, Pak, terapkanlah aturan yang paling menguntungkan. Kalau ada dua aturan, yang misalnya ada aturan lama, kemudian akan ada aturan baru, dilihat dari dua ini dalam masa transisi ini mana yang lebih menguntungkan, itulah yang dipakai gitu ya, bukan malah cari yang memberatkan gitu ya. Kemudian SOP, Pak,
SOP itu apa namanya? Standar operasional prosedur ya. Dalam masa transisi ini agar tidak terjadi kekacauan hukum. Jadi harus dibuat SOP-nya. Ya, harus dibuat SOP-nya. Jangan nanti masing-masing tadi seperti parpol yang dipersoalkan itu. Nanti kalau jaksa menafsirkan lain bagaimana? Nah, hakim bagaimana lagi nanti? Ya, itu Pak. Yang ke-8 Pak. Peran pengawasan dan evaluasi. Reformasi ini akan gagal kalau tidak ada kontrol. Harus dibuatlah tadi peran serta akademisi, masyarakat, tokoh masyarakat, praktisi. Walaupun kadang-kadang itu disebut dengan apa namanya Pak? Seperti aneh-aneh gitu ya. Tapi kadang-kadang dari keanehan itu sendiri ada sesuatu yang perlu kita ambil pelajarannya, gitu ya. Kemudian antisipasinya, Mahkamah Agung itu harus melakukan monitoring. Begitu juga Komisi Yudisial, begitu juga Kompolnas, Komnas HAM. Kemudian tahun-tahun krusial itu adalah tahun pertama, kedua, dan ketiga. Ya, nah itu betul-betul harus betul-betul memang diawasi, dievaluasi. Ya. Kemudian mekanisme korupsi cepat jika ditemukan penyimpangan. Jadi kalau ada nampaknya penyimpangan, udah terbuka aja lah, gitu. Nggak usah lagi ditutup-tutupi. Lakukan koreksi, gitu Pak. Yang ke-9, memang tadi yang saya katakan Pak. Tantangan di daerah dan aparat level bawah. Aparat level bawah ini juga jadi masalah karena tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang setara. Antisipasinya bagaimana? Ya didampingi lah. Di daerah itu harus diberi pendampingan intensif. Kemudian dibuatlah modul sederhana seperti juklak. Kan sekarang gampang lah secara digital segala macam sebagai pedoman. Tapi juga transparan supaya orang juga semua tahu sehingga bisa dikontrol. Jadi modul dibuat sederhana dan praktis untuk aparat di lini depan. Kemudian digitalisasi prosedur hukum. Gitu. Ajari aja lah masyarakat supaya memang mereka tambah pintar. Mereka tambah pintar, jangan dianggap ini mempersulit pekerjaan, enggak. Betul justru mempermudah Pak. Makin banyak yang ngontrol, pekerjaan kita sebetulnya makin terbantu. Gitu. Kemudian yang terakhir Pak, yang 10. Ayo kita ujilah sekarang, apakah kita bisa konsisten dengan nilai-nilai Pancasila yang kita katakan sebagai falsafah bangsa, gernorm lah, gitu ya, jiwa bangsa. Gitu. KUHP baru itu sebenarnya katanya bernilai religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Makanya harus diantisipasi, jangan sampai penegakan hukum itu justru menyinggung rasa keadilan, menimbulkan ketakutan sosial. Kemudian penegakan hukum itu harus bermoral, proporsional dan berkeadilan. Itu Pak Raja kira-kira 10 hal yang ingin kita minta diperhatikan dalam pemberlakuan KUHP dan KUHP baru Pak. Ya, saya melihatnya Pak ya, ada beberapa sinerginya sudah bisa juga apa yang dibentuk oleh secara struktur, tetapi ada beberapa hal yang harus kekurangan tadi dikatakan SDM. Hari ini itu dalam rangka pembentukan pemberdayaan hukum itu kan ada sebut dengan sudah dibentuknya pos bantuan hukum itu di tingkat kelurahan, Posbakum ya. Posbakum. Tidak lagi hanya posbakum itu di kota atau pertampingan dengan pengadilan saja. Iya. Tapi pemerintah sudah membuat satu regulasi. Ini di daerah-daerah tertentu tingkat kelurahan desa itu sudah ada posbakumnya, betul. Ya tadi mencari orang-orang tokoh dan yang pengetahuan sehingga itu bisa terrealisasikan kepada masyarakat.
Nah, ini salah satu mungkin sinergi dengan kehadiran ya KUHP baru ini. Yang kedua, ya kita melihat dari Bapak kata transparansi dan edukasi itu harus merata. Merata itu baik di tingkat kalangan akademisi maupun kalangan masyarakat di bawah sama sekali. Ya, artinya sudah mendorong ini dengan tidak melanggar sisi nilai-nilai spiritual agama sebagai Pancasila kita panutannya, ya, keadilan dan sosial, persatuan dan kesatuan dijaga sebagainya. Nah, putusan akhir itu segala sesuatu itu kalau tidak kepuasan itu kan ujung-ujungnya ke MK, Pak. Ya. Nah, kadang-kadang putusan MK juga tidak memuaskan. Nah, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini, katakanlah secara struktural, secara kultur, maupun secara kebijakan yang dilakukan itu, padahal induknya itu adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang tidak bertentangan itu. Kenapa masyarakat ini Pak Raja kelihatannya mau nyindir nih kelihatannya. Kenapa masyarakat tajam di sindirannya nih? Pro dan kontra. Ya katakan tadi ada perpol sekarang ini, ya kan? Kemudian ada putusan dan seterusnya. Kemudian janganlah para penemu keadilan itu justru melakukan nepotisme lah, primordialisme lah. Betul-betul lah menjadi hakim yang adil dan agung, Pak, ya. Ya, artinya hierarkinya itu kan ada putusan yang ingkrah yang lebih tinggi, yang tidak bisa dibantah. Tetapi kok masih, Pak? Walaupun di dalam KUHP yang lama mungkin ada hal turun dari pasal karet disebut itu kan, yang menjadi multi tafsir. Tapi dengan KUHP yang baru ini, mudah-mudahan itu tidak ada. Karena tadi faktornya itu harus ada sampai kepada semua masyarakat itu paham dan tahu dengan sistem edukasi dan sebagainya, dibentuk poskum-poskumnya itu sampai ke desa. Di luar daripada lembaga resmi, katakanlah umpamanya pendamping hukum LBH itu. Apa pandangan Bapak tentang hal itu? Saya kira kembali tadi, Pak, upaya yang dilakukan itu jangan hanya berhenti dalam penetapan prosedur dan struktur, tapi itulah diawasi culture-nya, gitu. Bagaimana caranya membangun ini? Tadi transparansi harus kita buka dengan seluas-luasnya. Kemudian libatkanlah lembaga-lembaga yang memang harusnya kita libatkan. Karena kan banyak contoh di negara-negara lain, kalau melibatkan akademisi, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, itu luar biasa, Pak. Sampai-sampai kalau kita lihat tanpa bermaksud ini ya memuji-muji gitu. Kalau kita lihat sistem juri itu juga kan mengangkat jurinya itu dari orang-orang yang terpercaya, Pak. Iya. Orang teruji, bukan setahun 2 tahun, dalam waktu yang lama, yang memang rekam jejaknya itu sudah bisa dijamin dan sudah bisa dilihat buktinya, gitu. Jadi tidak hanya omon-omon. Iya. Nah, itu, Pak, itu pendapat saya. Transparansi, awasi. Tadi monitoring itu jangan hanya bersifat formal, tapi betul-betul memang dilaksanakan secara nyata, gitu ya. Transparansi, kemudian masyarakat sadar hukum, itu ya, itu bagian yang tidak terpisahkan tadi dengan sadar hukum itu harus paham dan tahu. Ya, untuk tahu dan paham itu belajar. Dan ada yang mengajar, ada yang mengajar, ada yang memberi kesempatan belajar, dan ada dibuat struktur sampai ke tingkat itu tadi. Kita setuju, saya kira. Tapi, nah ini tadi yang jadi masalah, saya kira kan. Hal-hal yang terkait dengan yang menghindari dari kepentingan yang bersifat subjektif tadi, ya, karena dengan kesadaran masyarakat lebih tahu dan paham hukum itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, mungkin itu terkait dengan nanti hukum yang bersentuhan dengan yang lain. Ada ideologi, ada politik, ada ekonomi dan sosial menjadi pertimbangan. Tetapi kan tidak bisa, Pak. Hukum itu adalah sebagai panglima yang tertinggi. Harusnya benteng terakhir. Harus benteng terakhir. Dalam menemukan keadilan. Sehingga nanti tidak hanya itu tadi kan, tidak hanya ke lembaga
tuntutan air itu tidak ke pemasyarakatan, tetapi ada tuntutan yang di luar itu yang apa katanya? Ada tuntutan sosial, norma, hukum. Dulu zaman berlaku sebelum hukum formal itu, hukum adat itu Pak lebih sakral, lebih mengikat. Yang ada di hukum adat kemudian ada disebut dengan karma. Ya, apa namanya? Kepatuhan terhadap apa namanya yang ditentukan oleh adat. Ya, jadi karena dia memang merasakan itulah wujud dari perasaan hukum masyarakat, gitu Pak ya. Jadi, jadi Pak Raja, saya pikir kita sampai kepada kesimpulan bahwasanya tantangan terbesar dalam era baru yang dimulai pada tahun 2026. Yang kalau kita lihat ini tinggal beberapa hari lagi, ya 12 hari lagi, itu bukan hanya mengganti undang-undang, tapi mengubah cara berhukum. Cara berhukum. Keberhasilan KUHP dan KUHAP yang sekarang ini kita katakan baru, gitu, itu sangat ditentukan oleh kesiapan aparat, kesadaran masyarakat, dan komitmen keadilan. Itu Pak Raja. Ya. Saya kira kita setuju ya. Mudah-mudahan Pak Asok, Profesor Yahya, yang kita bahas hari ini bagian kesiapan kita semua pihak untuk mengimplementasikan undang-undang KUHP yang baru ini adalah semua unsur, semua elemen saya katakan. Jadi tidak menggantungkan diri kepada lembaga yang disebut dengan lembaga hukum tadi. Ada buat katakan ya, apakah itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun di lembaga hukum pendamping dan seterusnya. Tetapi juga masyarakat juga bagian daripada yang harus peduli dan mau belajar. Saya kira itu dorongan daripada KUHP yang baru ini. 3 hal. Terima kasih Pak Yahya yang sudah berkenan dalam episode yang ke-8 ini. Mudah-mudahan setelah tahun baru kita akan lihat, kita akan evaluasi, kita akan terus mengawal, ya. Kita akan menyumbangkan kira-kira apa di masing-masing tempat di mana kita berada. Hal apa yang akan terjadi, pelanggaran-pelanggaran secara kecil maupun besar, norma maupun etika maupun hukum itu sendiri, yang insya Allah ya, dengan adanya podcast yang kita lakukan ini sebagai podcast Jurnai, kajian dan ilmu pengetahuan yang berbasis kepada perguruan tinggi maupun masyarakat. Terima kasih. Wujud nyata pengabdian kita melalui media sosial. Terima kasih dan empati kita selalu kepada teman-teman yang berkorban hari ini, tetapi juga ada di sana pelanggaran dan tindakan hukum yang sekarang lagi proses. Kita juga ikut serta akan mengawal dan mendorong hal itu, seperti hal ini yang terjadi adanya pelanggaran hukum di kegiatan-kegiatan yang ada di bencana dimanapun. Nah, mudah-mudahan ini bagian daripada kesadaran koreksi kita ke depan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.